Ya, terima kasih teman-teman penilai. Jumpa lagi, kita sekarang ingin berkenalan sama salah satu kontestan DPN MAPI 2024, Pak Ahmad Huda. Pak Huda ini sebenarnya jam terbangnya itu yang aku udah kenal dari jauh ya, tapi Pak Huda memang di MAPI ketika jadi kepengurusan yang sekarang baru mulai agak interaksi. Pak Huda ini kalau nggak salah awalnya itu dari Surabaya ya, Pak Huda ya? Ya, terima kasih Pak MJ ya. MG MJ, asik. makasih ini kesempatannya untuk mengenal lebih dekat dengan AHA ya. Saya sepertinya memang dilahirkan dengan salah satu kekurangan umum seorang cowok ya, Apa itu? introvert rata-rata. Jadi itu saya alami sampai umur SMP ya, SMP, Itu SMP introvert sampai introvert, SMP. sampai SMP introvert. Baca buku lah, namanya juga orang cerdas kan, jadi kita Asik. baca buku. Bukunya buku Saya nggak boleh ke promosi ya, jadi enggak, saya baca maksudnya buku pelajaran ya, bukan komik kan? enggak. Oh enggak ya, siap. Jadi kita baca buku. Oh, salah satunya adalah kita bisa berlatih melalui organisasi, memperbanyak interaksi, memperbanyak relasi, bahkan mungkin memperbanyak pengalaman untuk memecahkan satu masalah. Jadi semenjak SMP itu saya nggak terlalu suka di OSIS sebenarnya. Saya nggak suka OSIS. Saya lebih suka di kalau dulu perwakilan kelas. Ada itu Perwakilan perwakilan kelas. jam Jadi di ketua kelas, di yang gitu-gitulah pokoknya. Nanti mereka berkumpul. Nah, jadi balancingnya OSIS. Ya, kita punya suara, kita punya massa yang diharapkan memang bisa membawa aspirasi dari teman-teman satu kelas. Dan itu terbawa terus. SMP, SMA, even kuliah ya, sampai ke kuliah. Jadi kalau di kuliah itu dari HMJ, Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, sampai Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil di wilayah Jawa Timur, itu saya pernah terlibat di dalamnya dan saya merasa nyaman. Artinya, memang ngurusin orang itu ternyata ada asiknya. Nah, di sisi yang ada lain serunya ada gitu. serunya. Nah, Ada di sisi yang serunya. lain ternyata hal yang menurut saya tadi negatif ya, introvert itu jadi hilang gitu kan, jadi hilang. Udah berubah. Kamuflase aja sebenarnya. Saya masih introvert sebenarnya ya. Cuman karena tuntutan aja harus ngasih sambutan apa atau apa. Itu sedikit flashback ya kenapa saya kok seneng organisasi dan nggak selesai sampai di situ. SMA, kuliah, kemudian di kampung, di remaja, eee, banyaklah yang saya ikuti. Sekali lagi karena itu Iya, nyaman, maka oke, dari sepertinya skala saya skala nyaman. kecil sampai skala besar nih. Ya alhamdulillah. Sampai di kuliah tadi itu level apa nih, Pak, berorganisasinya? Iya, Skalanya? yang menarik itu kuliah. Kuliah itu idealismenya anak muda itu kan dimulainya di kuliah. Jadi Iya. waktu pertama masuk kuliah itu langsung diadu nih sama senior untuk jadi ketua HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa Oh. jurusan langsung sekian ribu anggota kan, satu jurusan tuh. Baru masuk itu, baru masuk. Oh. Kalah lah biasa. Tahun pertama kalah. Tahun kedua ya akhirnya dipercaya sama teman-teman. Tahun pertama saya kalah diminta menjadi salah satu pengurus ya. Kemudian tahun kedua dipercaya teman-teman. Nah, mulailah pengalaman bertualang dimulailah ke Kalimantan, ke Sulawesi ya, atas nama Atas nama mahasiswa. oh, Mahasiswa. ngapain tuh, Pak? Di Teknik Sipil sampai saat ini ada yang namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia, FKMTSI. FKMTSI Oh, itu kumpulan semua mahasiswa teknik sipil di Indonesia. Setiap tahun mereka mengadakan kegiatan yang sifatnya ilmiah, akademik, organisasi, bahkan kita setiap bikin tahun dari dulu tuh? setiap tahun, setiap tahun. Hostnya pindah-pindah tapi? Hostnya pindah-pindah, hostnya Oke. pindah-pindah. Dan kebetulan tahun 98 ya, 98 itu koordinator wilayah Jawa Timur itu dipercayakan di institusi kami ya, di Universitas 17 Agustus 45. Jadi karena saya waktu itu adalah ketua himpunan 9798 maka secara otomatis saya jadi korwil untuk FKM TSI, membawa rombongan Ngeri. teman-teman ITS, teman-teman dari
Malang, teman-teman dari Jember itu kita bawa ngikutin forum-forum seperti Naik? itu. Waktu itu naik kapal sesuai Serius? dengan Nyebrang kemampuan laut nyebrang nih. laut, nyebrang laut, Nyebrang laut. nyebrang laut. Sebanyak itu Ya, rombongan ya? ya sesuai dengan kemampuan masing-masing institusi. Ada yang naik pesawat, ada yang naik Oh, kapal iya iya laut. iya. Nah, Tapi pas sesuai masuk. level lah, Iya iya sesuai iya level. iya. Iya. Nah, itu kemudian masuk ke MAPI. Ya, sebelum masuk ke MAPI itu kan saya keluar dari perguruan tinggi di masa yang pas nggak ada kerjaan sama sekali buat anak sipil. Tahun Tahun? 99 2000 itu masih Krismon. Oh, ketika Krismon. Masuk Makanya bilangnya. Krismon, kami keluar. Anak sipil tuh pada menangis semua lah waktu itu Iya. ya. Iya Karena iya tidak iya. ada. Tapi pada saat yang bersamaan ini saya ucapkan terima kasih tentunya ke PT Piesta Benilai waktu itu ya. Ada satu office building di Surabaya, lantai 6, buka lowongan. Ini zaman susah, nyari orang sipil, kerjaan apa nih gitu Iya. kan. Buka lowongan. Buka lowongan Pada lagi. susah. Dan saya baru tahu ternyata untuk nyari 2 orang itu harus menyisikan sekitar 600 orang ternyata itu. Wih, pada saat itu. Pada saat itu. Dan saya termasuk yang tersisih sebenarnya di fase yang pertama. Oh iya 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 iya. Tapi kemudian 1 bulan kemudian ini Pak Irfandi bos saya yang di Surabaya pertama itu manggil. Iya iya. Karena ternyata anak sipil yang pertama yang dipanggil itu fisiknya nggak cukup mumpuni. Ya, jadi dia mengundurkan diri. Ya rezekinya kandidat kedua lah gitu kan. Naik kelas Iya lah. iya iya. Alhamdulillah di Nggak sanggup sama tuntutan fisik pada saat itu ya. rezekinya tepatnya bukan di situ kayaknya. Oh, oke. Kemungkinan sekarang saya berharap dia lebih sukses lagi lah. Iya iya iya. Nah, 2001 saya masuk di dunia penilaian. Alhamdulillah support luar biasa dari PT Piesta Penilai waktu itu. 2001 P1, P2 diikutkan. 2002 saya langsung didaftarkan. Ini Surabaya nih ya? Surabaya, masih di Surabaya. 2002 langsung diikutkan. Waktu itu masih fokus ke inilah belajar. 2004 insya Allah kalau tidak salah itu saya baru mulai terlibat di dalam kepengurusan MAPI. 2004 di Surabaya. Di Surabaya. Waktu itu bertepatan dengan pergantian kepengurusan ya. Jadi Pak Giri waktu itu ya berkontestasi dengan pimpinanku ya Pak Irfandi ya. Iya iya iya. Ya biasalah. MAPI dari dulu biasa menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara kekeluargaan. Jadi Pak Giri naik, Pak Irfandi jadi sekretaris. Saya diangkut lah jadi pengurus di situ. 2004 itu adalah start saya terlibat di dalam kepengurusan MAPI di Surabaya. Wih, 2004 itu iya kan memang Jatim itu termasuk salah satu DPD tua ya. Ya. Jatim terus Jateng juga ya kalau nggak salah itu termasuk DPD tua ya di Indonesia. Di MAPI ya maksudnya. Ya, ya. Terus berarti kan di Surabaya 2004. Terus ke Jakartanya ke Bandungnya ya, sekarang Bandung ya. Oh iya. Ke Bandungnya kapan itu Pak? Itu panjang ceritanya, 1 jam kayaknya kita harus ngobrol itu ya. Cuman waktu 2 menit ya. 2004 saya diminta oleh pimpinan saya Pak Irfandi, Mas coba ke Jakarta. Kenapa? Karena alhamdulillah 2003 itu saya lulus USP. 2003 lulus USP. Tapi di daerah. Di mana materi komersial properti kan nggak setiap hari atau setiap tahun kita bisa temui kan. Iya, zaman itu lagi. Itu bicara proyek, bicara kemahiran tentu butuh lebih dari 1, 2, 3 kali proyek kan. Saya diminta ke Jakarta di 2004 saya diminta ke Jakarta. Sana langsung di bawah Pak Oki ya. Pak Oki Danusa. Dan alhamdulillah sampai akhir peminjaman saya di Jakarta tetap belum lulus juga akhirnya. Saya pulang kampung lagi akhirnya. Oh balik. Iya. Hidup kan harus seperti itu. Hidup itu jangan berharap terus naik. Harus ada begininya supaya ketika naik lagi, alhamdulillah ada syukur yang bisa kita panjatkan. Iya iya iya. Itu filosofinya ya. Padahal balik kampung. Padahal ngenes juga. Padahal benar, aslinya seperti itu. Itu laki-laki seperti itulah. Iya, Nangisnya di kamar lah, bukan di depan kamera. Nah,
2004 saya balik lagi, 2005, 2006, 2007, sampai 2008 akhir, ada beberapa regulasi di apa, Kementerian. bisnis penilaian ya, terkait isu UJP ya, usaha jasa penilai. Saya kemudian dapat reminder dari MAPI, ini orang-orang lama yang belum ngulang-ngulang lagi untuk ujian sertifikasi penilai, diabsen lagi nih, saya termasuk bagian yang diabsen itu. 2009 saya bawa materi ke Jakarta, meskipun posisi saya di Semarang ya waktu itu ya. Jadi Oh, dari balik ke Surabaya. betul, Terus betul. ke Kemudian Semarang. Semarang. Oh, pindah Semarang Ya, dulu. karena nakalnya udah mentok kayaknya ya, jadi digeser ke Semarang lah gitu kan. Oh, di Bukan, Bekasi. Pak Oh, bukan Irfandi salah. memberi kepercayaan ya. Oh, iya, iya, Ini iya. kayaknya sih kalau dilepas di sana kayaknya Udah bisa gitu ya. Oke. udah bisa mengurangi beban kantor lah gitu kan. Minimal itu. Minimal itu kan. Tapi ya sekali lagi saya terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Irfandi itu. 2009, alhamdulillah OSP lisan ya lulus. Tapi di Semarang itu walaupun buka kantor, itu juga gitu, aktif di MAPI juga, bantu MAPI juga. Belum sempat. Saya Belum sebenarnya sempat ya? targetnya di Semarang itu adalah mau ngambil S2. Oke. Daftar tuh di salah satu institusi perguruan tinggi di Semarang itu kan. Nah, begitu mau benar-benar serius, dapat kabar lagi gitu kan. Setelah saya lulus ujian lisan, diminta pegang Bandung. Oh, Ya, wih, angus lah DP yang di kampus itu kan. 2000. amal ibadah. Ya mudah-mudahan tercatat seperti Iya, itu ya. sedekah ya. Siap. Sedekah. Akhirnya dari situ ke Bandung. Ke Bandung. 2000 efektifnya sebenarnya 2009 akhir ya. 2009 akhir. Tapi saya harus melengkapi segala macam hal baru di Maret atau April 2010 ya termasuk masuk di akta segala macamnya. 2010 itu saya terlibat di dalam operasional kantor cabang Bandung. Kantor cabang 2010 Bandung. ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Pada saat yang bersamaan, MAPI Jawa Barat sedang berbenah. Jadi banyak pengurus yang tidak aktif dengan segala macam ini Kesibukan ya. kesibukan. Saya diminta membantu saja 2010. 2010. Tapi bantunya lama karena sampai 2012 baru ada musda. Ya, saya bantu Pak Ciko, saya bantu Pak Firman gitu kan. Bantu-bantu melalui kegiatan pendidikan ya. Paling gampang kan dari situ kan. Kegiatan pendidikan bantu. Yang lebih sering ada kegiatan ya itu kan. Ya itu kemudian kegiatan jadi sering. Imbasnya apa? Jumlah keanggotaan di Jawa Barat juga bertambah. Baik pesat itu, Jawa Barat itu pesat. Nah pesatnya belum di situ. Nanti ada milestone-nya pesat 2012 ya. Nah, itu periode kedua Pak Firman. Nah, sekali lagi ya biasa MAPI menyelesaikan dengan cara-cara yang nyaman, dengan cara-cara yang happy, riang. Pak Firman secara aklamasi kita minta untuk melanjutkan kepengurusan yang kedua. Kemudian saya masuk dalam kepengurusan sebagai Wasek 2. Sekretarisnya Pak Ciko, saya bantu. Sekumnya Pak Ciko. Jalan-jalan aja dia, saya yang ngerjain di dalam tuh. Tapi ada timnya Pak Ciko tuh yang soulmate sama saya. Ya itu di 2016 ya, 2016. Terakhir Pak Firman ini. Itu ada 2 kali. Ya, kan udah 2 kali. Habis dari itu kan Pak Ciko ya. Habis 2016 itu ya. Enggak ya? Pak udah sih. Saya lupa. Jadi 2016 sekali lagi kita terbiasa menyelesaikan sesuatu sebelum masalah itu ada gitu kan. Jadi kita kumpul dulu. Oke, siapa yang mau maju dorong Iya, gitu. aku ingat itu. Iya. Nah, 2016 teman-teman kemudian baru mufakat. Ada 2 nama sih sebenarnya waktu itu ya. Ada saya, ada Pak Kusno didorong untuk maju. Iya. Biar rame lah gitu kan.
dengan kebesaran hati Pak Kusno, kemudian dia mundur Ya, kan, terus aklamasi ya. aklamasi, semua happy, tidak ada yang sakit hati Iya. sampai sekarang. Tetap berkawan baik ya. Tetap berkawan baik, baik sebagai pertemanan ataupun dalam bentuk bisnis, apalagi dalam konteks organisasi. Karena itu yang kita butuhkan ya, ketika bicara organisasi nggak bisa sendiri. Ketika bicara organisasi tantangannya juga tinggi, tuntutannya juga tinggi. Ketika bicara organisasi maka kebersamaan, kita bisa saling bergandeng tangan, kekompakan itu menjadi hal yang penting banget lah untuk di organisasi. Sekarang kenapa mau ke Jakarta? Oke, sebenarnya nggak mau juga sih. Ini digodain sama beberapa kawan gitu kan ya. Digodain. Saya nggak nyebut namanya, nanti jadi masalah lagi itu. MAPI berkembang ya, MAPI berkembang. Berkali-kali saya diskusi dengan para senior. Saya bilang, Pak saya jealous nih sama teman-teman di pusat. Apa? Resourcesnya luar biasa. Anak-anak muda di bawah 40 tahun tuh banyak banget itu. Jadi Banyak pengurus maksudnya. Yang siap untuk jadi pengurus di Oh, pusat. iya. Bagaimana dengan yang di daerah itu kan? Iya. Bagaimana dengan yang di daerah? Ketika si tim terbentuk, maka aktivitas-aktivitas yang dulunya adalah sumber terbentuknya SDM di daerah, itu pelan-pelan juga akan hilang jadinya kan. Pendidikan-pendidikan itu kekhawatiran. Meskipun kemudian ketika kita udah diskusi, mestinya kekhawatiran itu sebatas sebagai kekhawatiran, karena itu bisa dimitigasi, bisa diminimalisir. Kalau pertanyaannya kenapa harus ke Jakarta? Satu, ya bicara regulasi, bicara ADART. ADART-nya memperbolehkan. Iya. Memberikan peluang kepada siapapun yang memenuhi syarat sesuai dengan ADART. Bukan tafsir 1-2 orang ya. Ini kita bicara masalah ADART dengan tafsiran yang letterlek seperti itu. Nggak boleh ada orang yang kemudian merasa si paling ADART, nggak boleh juga sebenarnya. Kita harus merasa bahwasanya beda kepala, bisa beda persepsi, bisa beda tafsir ya. Karena tadi MAPI pun dibangun dengan kekeluargaannya tadi kan, musyawarahnya Karena tadi. kita terbiasa dengan seperti itu, bergandengan tangan menyelesaikan masalah sebelum masalah itu lahir malah itu kan. Kita bikin konsensus, kita bikin kesepakatan. Karena ya kita merasa bahwa ini ya, tujuannya apa sih gitu kan. Tujuannya sama kok. Isi kepala beda ya tinggal ditemukan saja itu kan. Titik temunya ada di mana ya, kalau ada yang tinggi turunin, yang rendah naikin, ketemulah gitu kan. Cuman memang dadanya harus besar gitu kan. Dadanya harus lapang. Harus lapang. Berarti pengalaman dari udah pernah jadi pengurus di Jawa Timur, sudah pernah jadi Jawa Barat, sekarang ke Jakarta. Begitu ya Pak ya? Melengkapi berarti ya? Melengkapi dan sekaligus juga menjaga asa ya. Artinya gini, dengan pengalaman di daerah tentunya keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan di daerah mudah-mudahan tetap terjaga. Seperti aja yang sudah berjalan 1 periode kemarin kan, ada Pak Guntur di sana. Dia bisa membawa aspirasi teman-teman di daerah. Nah, ini melanjutkan. Nanti suatu saat bisa jadi kan dari Sumatera, dari Kalimantan. Ya, kita organisasi yang harusnya bukan eksklusif ya, kita inklusif, bisa memberi kesempatan kepada siapapun yang punya kompetensi. Yang kedua juga punya kemauan gitu kan, punya kemauan. Mau itu yang mahal. Mahal. Terima kasih Pak Uda. Sama-sama. Ceritanya inspiratif. Semoga membuat yang mendengarkan terinspirasi lah minimal. Betapa keliling Indonesia dan akhirnya tetap membaktikan diri buat MAPI. Ya. Semoga terpilih lah Pak Uda. Terima kasih. Ya, konsep hidup sederhana orang kan ketika dia bermanfaat lebih banyak bagi sesamanya, itu adalah impian semua orang. Itu pula yang menjadi dasar, salah satu yang menjadi dasar kenapa saya mau maju ke DPN 2024. Jangan lupa pilih Wahid.